kan berbicara soal makna dan konsekuensi dari syahadat itu sendiri. Makna dan konsekuensi daripada syahadat. Kalimat pertama Kristi tadi benar, syahadat itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang bagi kita Muslim, kita nggak pernah luput tiap hari dengan syahadat. Setidak-tidaknya gitu ya, setidak-tidaknya kalau kita sholat ya, setiap kali kita sholat juga setiap kali itu pula kita bersyahadat. Jadi nggak mungkin kalimat itu jauh dari kita ya. Kita selalu melafalkannya gitu ya. Dan kemudian kalau kita tanya maknanya apa syahadat? Syahadat itu bukan kalimat biasa. Kita nanti akan bisa lebih memahami apa makna syahadat apabila kita tahu dulu apa kalimat syahadatnya. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada dua rangkai ya. Bukan satu rangkai tapi terdiri dari dua kalimat ya. Jadi yang pertama asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama tadi adalah menyatakan bahwa aku menyembah. Ya. Jadi dengan kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti aku menyembah hanya pada Allah. Dan penegasan bahwa Rasulullah adalah hambanya. Rasulullah adalah utusannya. Berarti apa dong syahadat itu? Sebuah pengakuan bukan? Pengakuan. Juga boleh disebut karena ini kalimat yang penting, ini juga boleh disebut sebagai suatu sumpah. Sumpah bahwa tidak mempunyai sembahan apapun, tidak menyembah kepada apapun kecuali pada Allah. Jadi artinya apa? Dengan kalimat lain, tidak menyembah apa dan siapapun kecuali Allah. Jadi benar-benar yang disembah itu hanya Allah saja. Gitu ya. Nah, itu yang kalimat pertama. Dan yang kemudian yang kedua adalah kalimat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin bisa dikelirkan di sini ya Mia. Tidak ada dibilang menyembah kepada Nabi itu. Kan itu kan ke Allahnya. Persis. Karena kan selama ini kan dibilangnya kita menyembahnya ke Rasulullah, yang sebelah sana menyembahnya ke Tuhan, ke Nabinya. Nabinya adalah Tuhan. Kan Tuhan atau Nabi gitu. Yang sana itu yang mana biar nggak salah paham. Kristen. Jadi kan gini, itu benar sekali Kristi. Memang ini umat kita juga harus paham banget ya. Bahwa manusia itu seringkali terjebak pada kesalahan yang sama. Dari zaman ke zaman. Mulai bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam pun sudah terjadi. Sampai hari ini juga begitu. Banyak manusia itu yang terjerumus di dalam menyembah selain Allah. Ya. Pertama mungkin karena rasa kagum, terus diidolakan, dieluk-elukan, berikutnya dikultuskan, apalagi ada gambarnya, ada patungnya kan. Iya. Udah komplit disembah. Maka untuk menghentikan penyembahan manusia oleh manusia, maka di dalam kalimat syahadat itulah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Ini coba kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 1 misalnya. Itu juga jelas sekali ya. Kalau kita contoh ini ya, kalau kita merayakan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Shadaqallahul adzim. Jadi terjemahnya ayat ini, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maksudnya siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad. Nah, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya dan seterusnya. Kembali lagi penekanan Umi pada topik kita kali ini adalah pada ayat ini, surat Al-Isra ayat 1 ditekankan bahwa Allah telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, abdihi. Ya, nah? Jadi Allah telah memperjalankan hambanya, abdihi. Begitu juga di dalam syahadat tadi. Dikatakan bahwa menyembah hanya kepada Allah dan Rasulullah adalah hambanya. Nabi Muhammad adalah hambanya. Ini untuk apa? Memutus perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, di mana mereka itu seringkali terjebak di dalam kesalahan yang sama, yaitu menuhankan manusia. Manusia menuhankan manusia. Jadi kalimat syahadat ini nggak main-main. Ngaku loh. Mengakui sesuatu. Mengakui ya. Pengakuan bahwa hanya bukan cuma pengakuan berarti ya. Saksi. Janji juga. Sebagai saksi juga. Saksi. Saksi kan kalau kita bersaksi harus bisa bertanggung jawab kan ya? Bertanggung jawab. Nanti berarti kita di dunia maupun akhirat. Iya. Gitu. Ini penting banget ya. Tapi insya Allah semua umat Islam juga memahami ya, tentang dua kalimat syahadat. Kalau misalnya kita berpindah keyakinan, artinya kita mengingkari. Kafir. Ada hukumnya? Iya. Ya ada. Iya. Mengingkari. Yang diingkari ini bukan orang gitu loh ya. Yang diingkari ini adalah Allah yang menciptakan, termasuk menciptakan hambanya, yaitu manusia itu. Jadi benar-benar berani banget gitu loh. Kalau sampai ingkar. Kalau sampai ingkar tuh berani banget dan ingat konsekuensinya. Bagaimana seorang hamba mengingkari Khaliknya dan ketika kemudian kembali kepada sang Khalik, apa masih berani? Nggak ada muka kalau kita ya. Kalau manusia aja nggak ada muka. Iya. Nah ini mau lari kemana? Mau lari kemana? Iya Mi. Oke, lanjut ya Mi. Kalimat ini katanya turun di mana sih Mi? Dikisahkan diturunkan di mana? Ya, seperti kita ketahui ketika Rasulullah itu mulai dakwah, kalimat ini merupakan pembuka syiar Islam yang pertama kali itu. 13 tahun masa pembinaan sahabat itu di Mekah. Demikian pentingnya kalimat syahadat, maka fokusnya adalah bagaimana kalimat ini betul-betul bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kemudian juga mewarnai kehidupan umat pada saat itu. Demikian penting. Berapa? 13 tahun itu ya, di Mekah. Untuk merumuskan kata-katanya. Ya, bukan merumuskan atau kata-kata, untuk menghunjamkan. Oh. Nah, untuk memahamkan,
menghunjamkan, sehingga betul-betul umat Islam di dalam hati, pikiran maupun perbuatannya itu mencerminkan kalimat syahadat itu, bahwa benar-benar dia menyembah itu bukan nyembah harta. Benar-benar dia menyembah itu bukan menyembah pangkat, bukan menyembah manusia yang dia kagumi, bukan menyembah yang lain-lain, hanya satu aja yang dia sembah, Allah. Yaitu hanya menyembah kepada Allah. Walaupun di situ ditulis ya, sekali lagi kita garis bawah ini, bukan menyembah tapi mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Ini dua kali nih kita ngomong ini. Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah hamba Allah, Rasulnya Allah. Jadi yang menunjuk beliau, Nabi Muhammad, itu adalah Allah. Iya, bukan. Jadi bukan Tuhan, gitu ya. Sementara di tempat lain kan kita tahu nih, awalnya Nabi diproses jadi Tuhan. Orangnya sendiri ngaku nggak dia Tuhan? Ya orangnya sendiri nggak bakal mau. Iya. Orangnya sendiri kalau ada itu nggak bakal mau. Jadi pada waktu penuhanan itu kan memang tidak ada. Sudah lewat masanya. Udah lewat masanya. Berapa nih 300 tahun 325. 325. Tahun 325 Masehi. Baru diangkat. Di istilah Umi dilantik. Oh, dilantik. Dilantik jadi Tuhan. Gitu ya, Mi. Jadi abad keempat loh ya. Ya. Seru nih, makin seru nih, makin seru. Berarti wahyu yang turun ini adalah turun di Mekah ya? Di Mekah. Karena kan Nabi Muhammad sedang belajar di Mekah sama murid-muridnya. Ya. Yang tadi siar itu kan, Ya, dimulai siar. Siarnya itu, jadi Rasulullah itu lahirnya kan di Mekah. Ya. Pertama kali mendapatkan wahyu Allah itu juga di Mekah. Ya. Jadi kemudian siarnya sebagai Nabi Allah juga dimulainya di Mekah. Setelah dari Mekah, barulah di Madinah. Jadi pembinaan sahabat berarti kembali lagi kita ketahui, yaitu awal pembinaan sahabat itu dibina dulu tauhidnya. Dibina dulu benar-benar sampai paham makna daripada kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu yang paling penting ya. Ya. Terus kalau definisi dari syahadatnya itu apa sih, Mi? Tadi sudah kita sebutkan kan Umi di depan. Tapi ini kan ada definisinya. Tadi kan artinya. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat asyhadu. Jadi yang dimaksudkan apa? Saya bersyahadat, saya mengaku, saya berjanji, saya bersumpah, saya bersaksi. Gitu ya. Saya bersaksi. Terus kemudian kata syahadat itu juga merupakan kalau dalam bahasa Arab ya, bentuk fi'il mudhari, bentuk sekarang dan masa yang akan datang. Maka pernyataan, janji, sumpah dari orang yang telah bersyahadat tidak hanya berlaku saat diucapkan habis itu hilang, enggak. Nah, sekarang Kristi mau nanya nih, Mi. Ada beberapa oknum ya, mualaf, dia bersyahadat sampai 10 kali atau lebih demi mendapatkan sejumlah uang. Kan biasanya kan dia kan memakai dalil bahwa orang-orang mualaf atau mualafah itu mendapatkan bagian dari zakatnya orang-orang gitu. Kan ada ya 8 penerima zakat ya kalau nggak salah. 8 asnaf. Ya. Nah, salah satunya adalah mualaf itu. Lalu dia dari masjid ke masjid dia bilang dia mualaf, mau masuk Islam apa segala macam. Ini syahadat. Iya. Bahwa memang syahadat itu adalah kalimat yang demikian pentingnya,
yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, itu betul. Tapi bahwa kemudian syahadat itu dipakai untuk Mencari keuntungan. mencari apa, keuntungan, mencari duit untuk mendapatkan uang gitu ya. Yang bentuknya adalah dalam bentuk menyatakan saya pengen masuk Islam, padahal kan dia sudah Islam, gitu kan ya. Berarti kan pembohongan. Pembohongan dalam hal ini sering diistilahkan penipuan. Jadi mengucapkan kalimat syahadat yang tujuannya adalah untuk menipu. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat tercela, gitu ya. Sangat-sangat tercela, dan perilaku seperti ini, mohon maaf, ya tentu bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini jelas merupakan suatu dosa. Dan Umi pernah menyumpai bahwa ternyata orang yang melakukan penipuan dengan tanda kutip ya, menjual kemu'alafannya, itu ternyata memang ada. Ada, bahkan ada proposalnya. Bahkan juga, jangan lupa, Apa? bahkan juga ada orang yang pura-pura jadi mu'alaf. Dia Muslim sudah, dia sudah Islam, KTP-nya sudah Islam, bapaknya, ibunya sudah Islam, Ngakunya tapi ngakunya mu'alaf karena dia tahu ada jatah zakat. Nah, itu kan tidak boleh itu seperti itu. Mami, terus kalau mau boleh tanya ya, ketika si ibu ini dia punya anak, Mi, anaknya udah langsung Muslim atau mu'alaf jadi namanya? Mu'alaf itu apa sih artinya? Mu'alaf itu kan adalah seorang, Umi pakai aja definisi, makna definisi yang cair ya, bahasa sekarang, bahasa sehari-hari. Mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya. Gitu ya. Mu'alaf atau mu'alafah kalau perempuan, mu'alafah kalau secara umum mu'alaf, laki-laki juga disebut mu'alaf. Itu adalah orang yang dilembutkan hatinya. Kenapa kok pakai istilah dilembutkan hatinya? Iya, karena hati yang keras, gitu. Hati yang kasar begitu ya, itu bukan merupakan bukan merupakan ciri orang yang bertakwa, bukan merupakan orang ciri yang menyembah pada Allah. Ketika dia menjadi seorang mu'alaf, maka dia mulai harus belajar Islam. Jadi alhamdulillah benar sekali seperti Kristi menyatakan tadi, sahabat aja oleh Rasulullah itu yang pertama kali diajarkan adalah makna syahadat. Iya, Mi. Jadi anaknya sudah, kalau misalnya ibunya menikah sama orang Muslim terus dia mu'alaf gitu. Anaknya mu'alaf. Ya Muslim kagak dong. lah. Iya. Soalnya ada juga yang mensyahadatkan anaknya, katanya anaknya mu'alaf. Padahal nikahnya sama orang Islam. Lah, Kan lucu ya, Mi. jadi mu'alaf itu adalah sebutan orang yang beralih. Berpindah. Orang yang berpindah dari kekafiran menuju hidayah. Iya. Nah, fase ini tidak berlaku selama-lamanya. Fase ini adalah fase sementara. Ketika dia masih mempelajari Islam, gitu ya, maka dia mu'alaf. Tapi setelah hatinya mengenal Islam, menerima Islam, hatinya jadi lembut, gitu ya, maka selesai sudah. Muslimah. Muslimah. Bukan lagi sebagai mu'alaf. Terus dia sudah nikah, punya anak, gitu kan ya.